Shalom Mama dan saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tema yang kami pilih, yakni pemilihan dalam jabatan organisasi di Kemit. Presentasi ini dalam bentuk video yang dibuat oleh kelompok, karena itu mari menyaksikan dengan saksama. Selamat menyaksikan. Dalam peraturan Kemit mengenai pembentukan dan tata hubungan BP, BPP, dan UPP pasal 18 ayatnya yang kedua menjelaskan prosedur dan kriteria pemilihan pimpinan UPPMJ, UPPMK, UPPMS yang mana pemimpinnya dipilih oleh majelis harian lingkup masing-masing sesuai dengan talenta, kemampuan, dan pengalaman yang relevan dengan unit pelayanan, diantaranya kategorial, fungsional, atau profesional. Serta pada ayatnya yang keempat, memberikan penegasan tentang siapa yang dapat dipilih menjadi pimpinan, yaitu dapat dipilih dari presbiter atau anggota sidi non-presbiter di jemaat setempat. Sedangkan dalam peraturan Kemit mengenai pemilihan penatua, diaken, pengajar, dan pengesahan anggota majelis jemaat pasal 18 ayatnya yang kedua menunjukkan jabatan organisasi hanya diemban oleh mereka yang berjabatan pelayanan atau presbiter, termasuk di dalamnya itu UPPMJ. Ini terlihat bertabrakan atau berbeda dengan peraturan pembentukan dan tata hubungan tadi. Aturan ini memberi penekanan atau menyempitkan kalau jabatan organisasi itu hanya diemban oleh mereka yang berjabatan pelayanan. Dua peraturan tersebut tentunya memiliki kaitan karena sama-sama membahas mengenai jabatan organisasi, namun jika diperhatikan, keduanya tidak saling selaras dalam hal pemilihan mereka yang menjabat dalam organisasi gereja. Aturan inilah yang kemudian menjadi fokus kami kelompok untuk kemudian kami memberikan usulan agar jabatan organisasi ini dapat diemban juga oleh mereka yang bukan berjabatan pelayanan non-presbiter dengan memperhatikan dasar teologis tubuh Kristus dan juga melihat porsi kerja atau talenta masing-masing. Baik, yang berikut kita akan masuk dalam pembahasan mengenai dasar biblis. Dan pada poin yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang organisasi dalam gereja. Nah, gereja sebagai institusi ilahi yang didirikan oleh Tuhan memiliki dua aspek, yaitu gereja yang kelihatan, yaitu gereja dalam bentuk organisasi, dan yang kedua yaitu gereja yang tidak kelihatan, yaitu gereja dalam bentuk persekutuan orang percaya. Nah, aspek yang kelihatan ini memerlukan struktur dan manajemen agar berfungsi dengan baik. Di sini juga Alkitab memberikan banyak contoh tentang pentingnya pengaturan dalam kehidupan jemaat. Misalnya, kisah Daud yang berhasil mengatur kerajaan Israel, atau juga petunjuk Paulus kepada Titus untuk mengatur gereja di Kreta. Dan prinsip-prinsip pengaturan ini menunjukkan bahwa gereja tidak hanya berfokus pada aspek rohani, tetapi gereja juga memerlukan pengelolaan yang baik agar dapat menjalankan misinya. Dan meskipun tidak secara eksplisit disebut, Alkitab juga memberikan banyak referensi tentang manajemen, mulai dari penciptaan hingga kisah-kisah para tokohnya, di mana Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk mengelola bumi dan segala isinya. Ini menunjukkan konsep manajemen yang melibatkan perencanaan, pemanfaatan sumber daya, tanggung jawab, dan juga konsep ini diperkuat untuk perumpamaan tentang pengelolaan rumah tangga yang baik, di mana seorang pemimpin harus bijaksana dalam mengatur sumber daya dan anggota rumah tangganya. Dan dari pernyataan di atas atau penjelasan di atas, kita dapat mendefinisikan manajemen gereja
sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan rencana Tuhan melalui pengembangan alokasi dan penggunaan sumber daya manusia, material dan juga spiritual yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu berkaitan dengan makna gereja sebagai satu tubuh dalam kitab pertama Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Nah, dalam pasal ini Paulus menggambarkan gereja sebagai tubuh Kristus. Paulus menjelaskan bahwa setiap anggota tubuh memiliki fungsi, peran, dan tempat yang berbeda-beda, tetapi semuanya itu penting dan juga saling melengkapi. Nah, dalam bagian ini Paulus juga menjelaskan bahwa semua orang percaya meskipun memiliki karunia, latar belakang atau tugas yang berbeda, tetapi semua adalah bagian dari satu tubuh dalam roh, sehingga tidak ada anggota yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, karena semuanya diperlukan untuk membangun tubuh Kristus dan melayani sesuai dengan panggilan masing-masing. Sehingga konsep ini ingin menjelaskan bahwa pelayanan adalah usaha bersama, artinya semua orang dapat mengambil bagian dalam pelayanan tersebut, di mana setiap orang mendukung dan membangun satu sama lain untuk menjalankan misi Kristus tanpa memandang status, usia, maupun latar belakang. Untuk itu, berdasarkan makna gereja sebagai satu tubuh, menurut 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-12 sampai 26 ini hendak menggambarkan bagaimana Allah secara bijaksana telah membagi setiap bagian-bagian tubuh berdasarkan fungsinya masing-masing. Sehingga sekalipun dalam gereja terdapat banyak anggota, namun mereka dapat bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing juga. Dan Allah sendiri juga telah mengatur hubungan antara setiap anggota, sehingga mereka dapat bekerja sama dan saling bergantung secara positif. Selain itu, ketika jemaat berfungsi sebagai satu tubuh, maka setiap anggota juga akan merasakan segala kerugian dan keuntungannya. Baik, Mama dan saudara-saudara sekalian, di sini saya menjelaskan mengenai dasar biblis mengenai konsep kesatuan tubuh Kristus menurut Efesus pasal 4 ayat 16. Di sini dijelaskan bahwa dalam kesatuan tubuh Kristus, setiap anggota memiliki pekerjaannya masing-masing. Dan kesatuan tubuh Kristus itu dapat dikatakan sebagai tubuh yang bertumbuh menuju kedewasaan secara rohani. Dengan demikian, jika dalam tubuh dan anggota bersatu di dalam ikatan tubuh Kristus, maka yang dihasilkan adalah kedewasaan di dalam tubuh tersebut. Jika kita memperhatikan mengenai kesatuan tubuh Kristus yang khusus terjalin antara seluruh anggota tubuh dan menempatkan Kristus sebagai kepala dalam keseluruhan tubuh tersebut. Dapat kita lihat dari pendapat mengenai penempatan Kristus sebagai kepala dan tubuh, menjelaskan bahwa di sini Rasul Paulus membuat suatu perbandingan antara badan yang alami dengan kebatinan, yang mana Kristus adalah kepala dan ia mengerti semua anggota badan antara diri mereka dengan kepala, maka harus ada kesatuan dan cinta yang timbal balik dalam rangka pertumbuhan dan peningkatan yang rohani di dalam rahmat. Dari Kristus sebagai kepala mereka yang menyampaikan pengaruh dari makanan dan kepada tiap-tiap anggota tertentu dari keseluruhan badan. Dapat kita lihat bahwa dalam Efesus pasal 4 ayat 16 ini menjelaskan tentang posisi Kristus sebagai kepala. Dilihat dari ayatnya yang ke-15, menekankan bahwa pertumbuhan yang terjadi di dalam tubuh harus mengarah kepada kepala, yaitu Kristus itu sendiri. Maka dengan hal itu juga bahwa tubuh
keseluruhannya memperoleh pertumbuhan dari Dia yang memperlengkapi segala pertumbuhan tubuh tersebut yang berpusat dari kepala dan juga kepada kepala. Dengan demikian, dalam hal ini, pandangan yang mau dijelaskan dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-16 mau menekankan bahwa kesatuan yang berpusat kepada kepala itu sendiri dan mengontrol keseluruhan dari anggota tubuh dalam hal ini yaitu Kristus itu sendiri sebagai kepala. Dengan demikian, di sini Paulus mau memberikan sebuah gambaran yang menjelaskan bahwa tubuh itu sehat dan berguna hanya jika seluruh bagian tubuh itu terkontrol dengan baik. Nah, berkaitan dengan Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-16 ini mau menjelaskan gambaran yang Paulus mau tekankan dalam hal bahwa gereja hanya dapat menjadi sehat dan berguna hanya jika Kristus benar-benar menjadi kepala dan setiap warga dengan segala perilaku kehidupannya membiarkan diatur oleh Yesus Kristus. Sebagaimana setiap tubuh yang sehat dan patuh kepada otak. Dan satu-satunya jalan yang membuat manusia Kristen teguh dalam iman dan kuat dalam berbagai cobaan, serta membuat gereja tetap sehat dan bermanfaat, yaitu hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus sebagai kepala dan pengatur seluruh tubuh kita. Untuk mengetahui dasar historis dari adanya jabatan organisasi di Gemit, maka perlu untuk kita melihat organisasi gerejawi yang diciptakan oleh Calvin di Jenewa. Bentuk dasar dari tata gereja Calvinis biasanya disebut dengan tata gereja Presbyteria Sinodal. Terdapat dua sumber untuk mengenal pemahaman Calvin mengenai gereja dan tata gereja, yaitu dari Institutio dan juga dari Ordonances Ecclesiastiques. Dalam Institutio, di situ Calvin menjelaskan bahwa kehidupan gereja perlu untuk diatur dengan baik sehingga jabatan organisasi atau organisasi gerejawi ini merupakan alat yang diberi oleh Allah untuk mengatur kehidupan bergereja. Calvin melakukan pengaturan dalam gereja di Jenewa dengan landasannya dari contoh-contoh jemaat di Perjanjian Baru. Tata gereja yang disusun Calvin juga itu diwarnai oleh semangat aristokrasi. Kemudian dalam Ordonances Ecclesiastiques yang ditulis oleh Calvin setelah ia kembali dari Starburg pada September tahun 1541 menjadi pegangan dalam usaha untuk mereorganisasikan gereja di Jenewa. Nah, di dalam peraturan-peraturan gerejawi tersebut, Calvin menuliskan bahwa dalam gereja terdapat 4 jabatan yang baginya itu ditetapkan oleh Kristus sendiri sebagai kepala gereja, yaitu gembala atau pendeta, pengajar, penatua, serta diaken atau symas. Dalam Ordonances Ecclesiastiques juga menunjukkan aturan mengenai bagaimana pejabat-pejabat gereja berunding untuk memimpin gereja. Nah, di sini para pendeta membuat suatu perkumpulan yang kemudian akan bersidang seminggu sekali. Dan juga para pendeta akan membuat perkumpulan bersama para penatua yang akan bertemu juga sekali seminggu. Yang kemudian menjadi sorotan di sini adalah Calvin tidak melibatkan para diaken dalam majelis gereja atau dalam persidangan. Ini karena kondisi di Jenewa yang mana para diaken itu masih berurusan dengan pemerintah. Pada masa itu, dana yang dikumpulkan gereja untuk orang-orang sakit dan miskin dirampas oleh pemerintah dan dijadikan milik negara. Sehingga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengadministrasikan dana untuk kaum miskin serta lembaga-lembaga pelayanan kasih adalah pelayan-pelayan gereja atau diaken yang sebenarnya adalah pegawai pemerintah. Bahkan di antara mereka ada yang menerima gaji dari hasil kerja mereka.
administrasi gereja masih diatur oleh pemerintah di Jenewa, maka inilah yang menyebabkan diaken tidak perlu untuk ikut serta dalam sidang pada waktu itu. Dalam konteks Gemit, jabatan organisasi dimulai dari Alkitab yang mengajarkan tentang Yesus yang memegang akan 3 jabatan. 3 jabatan tersebut adalah Raja, Imam, dan Nabi. Sebagai Raja, Yesus menjalankan akan fungsi pemerintahan. Sebagai Imam, ia melaksanakan fungsi ibadah. Dan sebagai Nabi, ia menyampaikan akan kebenaran Allah. Di sini, pemerintahan Kristus ini dilandaskan akan kuasa yang menyelamatkan, sementara imamnya didasarkan melalui pengorbanannya. Maka dari itu, esensi dari 3 jabatan ini tersebut adalah melayani dengan kasih yang rela berkorban demi keselamatan umat manusia, atau bisa disebut dengan diakonos. Prinsip pemerintahan dan pelayanan inilah yang kemudian diajarkan oleh Calvin dan dipakai oleh Gemit sebagai dasar jabatan organisasi. Sehingga pada akhirnya muncul keyakinan bahwa jabatan gereja adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan dari keyakinan inilah, Gemit pada akhirnya mengenal akan 2 jenis jabatan gerejawi. Di antaranya itu adalah jabatan pelayanan dan jabatan organisasi. Jabatan pelayanan ini diantaranya adalah pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Untuk jabatan organisasi adalah badan pelayanan, badan pembantu pelayanan, dan unit pembantu pelayanan. Baik, selanjutnya kita akan melihat hasil wawancara dengan salah satu narasumber, yaitu Mama Pendeta Betsheba J. Fanggidanunuhitu atau yang biasa kita sapa Mama Neti. Nah, menurut Mama, dalam Gemit itu ada 2 jabatan. Yang pertama jabatan pelayanan dan yang kedua jabatan organisasi. Jabatan pelayanan berarti mereka yang dipilih oleh Allah melalui jemaat dan untuk memperlengkapi jemaat. Nah, sesudah mereka ada dalam jabatan pelayanan lewat penumpangan tangan atau penabisan, barulah mereka menata organisasi. Fungsi imamat itu ada dalam jabatan pelayanan. Fungsi imamat artinya mereka yang ada dalam gereja bagi jemaat, melayani jemaat, dan diangkat bagi jemaat. Nah, mereka atau presbiter dipilih lagi dalam jabatan organisasi. Namun di sini bukan dipilih lagi oleh jemaat. Jemaat hanya memilih dalam jabatan pelayanan. Mereka yang ada dalam jabatan pelayanan inilah yang akan memilih orang-orang yang ada dalam jabatan organisasi. Namun jabatan organisasi bukan sebagai prinsip utama. Jabatan pelayanan masih sebagai prinsip utama. Jabatan organisasi hanya untuk menjalankan tugas-tugas penataan pelayanan. Nah, jabatan organisasi bukan jabatan raja, nabi, atau imam yang harus dipilih lewat pengurapan. Nah, selanjutnya Mama Pendeta juga berpendapat bahwa misalnya jika seseorang yang berjabatan penatua, ia bisa dipilih ataupun tidak dalam jabatan organisasi. Dan mereka yang sudah mendapat jabatan organisasi kemudian diperhadapkan atau diperkenalkan kepada jemaat bahwa merekalah orang-orang yang dipercayakan dalam kemajelisan untuk memimpin jemaat dalam bidang-bidang tertentu. Namun, jika dalam kondisi tertentu, misalnya kekurangan presbiter atau jumlah presbiter yang tidak mencukupi, maka mereka yang non-presbiter bisa menerima jabatan organisasi. Tapi minimal ketua dan sekretaris itu merupakan presbiter karena mereka lah yang akan bersidang nantinya. Nah, maka dari itu, hal ini menunjukkan bahwa jabatan organisasi dalam Gemit masih menjadi opsi kedua atau opsi tambahan dalam gereja. Nah, jabatan pelayanan masih menjadi posisi sentral atau prinsip dalam gereja yang lebih dari jabatan organisasi tersebut. Narasumber berikut yang kami wawancarai yakni Pendeta Emeritus Anita Moy STH yang kami temui 25 November 2024 sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan dengan beliau yang kerap disapa Maita ini, beliau menjelaskan bahwa jabatan pelayanan dan jabatan organisasi dibuat sesuai dengan keputusan bersama dalam sidang-sidang sinode yang berlangsung. Nah, keputusan
keputusan-keputusan yang diambil ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan, seperti ada dasar teologis yang mendukung dan juga ada persyaratan-persyaratan yang dipakai untuk memenuhi kriteria seseorang berjabatan pelayanan maupun seseorang yang berjabatan organisasi. Nah, jabatan organisasi sendiri sangatlah penting dalam pelayanan di gereja, karena jabatan-jabatan ini yang akan memimpin bidang-bidang yang ada dalam gereja sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Nah, selain itu juga jabatan organisasi ini diberikan kepada jemaat atau presbiter. Ini juga dengan tujuan untuk mereka dapat menggandakan talenta mereka. Seperti contohnya, seorang penatua, dia bisa menyampaikan firman, tetapi juga dia juga punya talenta untuk dapat mengatur sound system. Nah, dengan talenta-talenta yang ada pada mereka ini, dengan tugas tanggung jawab yang diberikan kepada mereka masing-masing, mereka akan saling melengkapi, akan saling mendukung untuk mengangkat pelayanan dalam gereja. Menurut beliau juga, aturan-aturan yang diputuskan dalam setiap persidangan yang berlangsung ini bisa berubah sesuai dengan konteks jemaat. Dan setiap perubahan yang berlangsung ini juga tetap ada pada dasar-dasar teologi yang dipakai, sehingga tidak serta-merta mengubah tanpa dasar yang jelas. Contohnya seperti panca pelayanan yang dulunya kita kenal hanya 3 saja, sekarang sudah menjadi 5. Hal ini dipengaruhi juga dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, dan tentu gereja juga tidak mau ketinggalan. Baik, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu tentang dasar eklesiologi, yang akan kami kelompok jabarkan tentang bagian yang kami kritisi. Untuk masuk lebih dalam membahas pasal 18 ayat 2 dan 4, kita perlu lihat terlebih dahulu tentang kedudukan gereja yang juga sebagai organisasi. Jadi, organisasi adalah organisasi berasal dari kata organ yang berarti alat yang bersifat hidup untuk melakukan tugas tertentu. Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk persekutuan manusia yang disusun secara teratur dalam suatu ikatan resmi yang melakukan tugas tertentu dalam kerjasama agar tujuan yang telah ditetapkan bersama dapat tercapai. Ya, dalam eklesiologi gereja dipahami dalam 2 perspektif utama. Yang pertama, gereja sebagai organisme dan gereja sebagai organisasi. Organisasi merujuk pada lembaga, sedangkan organisme merujuk pada orang-orang yang ada dalam suatu lembaga atau organisasi. Ya, sebagai organisme, gereja adalah tubuh Kristus yang memiliki tugas spiritual, sedangkan sebagai organisasi, gereja membutuhkan manajemen yang baik untuk melaksanakan misinya secara efektif. Pengelolaan sumber daya, koordinasi kerjasama, dan pembinaan jemaat menjadi kunci keberhasilan gereja dalam menjalankan tugas dan panggilannya. Ya, gereja juga dapat disebut sebagai organisasi karena jika dilihat dari kata gereja yang merupakan terjemahan kata Yunani, eklesia, yang secara harfiah berarti dipanggil keluar. Ek artinya keluar, kaleo artinya memanggil. Jadi eklesia berarti dipanggil keluar dari kehidupan lama dan masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Ya, persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia masuk ke dalam terang Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kata gereja dalam bahasa Yunani kadang-kadang disebut sebagai kuriakon atau kuriakos, yang berarti milik kepunyaan Tuhan. Hal ini jelas dari definisi eklesia yang dirumuskan dalam 1 Petrus ayat 2 dan ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Yesus Kristus yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita akan masuk pada bagian yang berikut yang akan dijelaskan oleh kelompok. Bagian penjelasan selanjutnya, jika tadi pada bagian yang pertama, pada pokok pembahasan yang ketiga ini mengenai dasar eklesiologi, teman saya Bulan sudah menyampaikan tentang apa itu gereja sebagai satu organisasi. Nah, pada bagian ini
saya akan menjelaskan kelanjutannya mengenai gereja sendiri sebagai suatu organisasi dilihat dari pokok eklesiologi Gemit. Jadi bicara tentang pokok eklesiologi Gemit itu tidak terlepas dari bagaimana prinsip imamat rajani dalam Gemit, di mana Gemit sendiri terus menata dirinya berdasarkan prinsip imamat orang percaya, dan juga satu prinsip yang kita kenal dengan sebutan Ecclesia Reformata Semper Reformanda, di mana gereja yang terus menerus diperbaharui. Di dalam imamat orang percaya, setiap anggota jemaat memiliki akses langsung kepada Allah melalui Yesus Kristus yang adalah imam besar. Namun, jemaat juga memiliki pejabat gereja yang dalamnya adalah pendeta, penatua, diaken, dan juga pengajar untuk memperlengkapi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Di lain daripada itu, jika bicara tentang pokok eklesiologi Gemit, maka kita juga tidak bisa terlewatkan dari bagaimana Gemit menganut sistem presbyterian sinodal yang dimana mengutamakan asas kebersamaan, kemajelisan, yaitu kepemimpinan yang kolektif kolegial, dimana dalam pemusyawaratan dalam mengambil keputusan itu terus untuk diutamakan dalam hal ini pengambilan keputusan dalam bentuk dalam ranah jemaat klasis sinode dan juga tingkat-tingkat yang lebih tingginya. Sistem ini menolak untuk hierarki dan juga mendorong untuk dinamika kemandirian kebersamaan. Kita ketahui bersama bahwa tujuan dari gereja adalah memberitakan tentang kerajaan Allah melalui tugas panggilan gereja yang kita kenal dengan 5 atau panca pelayanan Gemit, yaitu ada koinonia, marturia, diakonia, ada liturgia, dan juga oikonomia. Untuk itu gereja harus terus bertumbuh bukan saja secara kualitatif yaitu kedewasaan iman, tapi juga secara kuantitatif. Dalam hal ini adalah peningkatan anggota dan juga dengan sarana pelayanan. Kepemimpinan gereja berperan sebagai pendorong perubahan, memastikan misi dan panggilan gereja terlaksana dengan baik demi dunia. Untuk secara keseluruhannya penjelasan kami atau dalam bagian ini bisa teman-teman lihat pada PPT yang sudah kami paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terus berdasarkan pokok-pokok eklesiologi Gemit dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut. Nah, yang pertama ialah dasar Alkitabiah sebagai landasan teologis. Nah, dalam dokumen Gemit, konsep gereja sebagai tubuh Kristus mengacu pada ajaran Alkitab, khususnya dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-27. Paulus menekankan bahwa Kristus adalah kepala gereja dan jemaat merupakan tubuh dengan berbagai anggota yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Hal ini menjadi dasar Gemit untuk memandang jemaat bukan sebagai entitas individu, tetapi sebagai persekutuan yang hidup dan bekerja sama sebagai milik Allah. Nah, yang kedua yaitu kesatuan dalam keragaman. Sebagaimana setiap anggota tubuh Kristus memiliki peran yang unik, Gemit mengakui keberagaman anggotanya yang berasal dari latar belakang budaya, sosial, dan geografis yang berbeda. Keragaman ini tidak menjadi pemecah, tetapi justru memperkaya gereja dalam melayani dan bersaksi. Hal ini sesuai dengan pemahaman Gemit sebagai keluarga Allah atau Family Dei yang inklusif. Nah, yang ketiga ialah panggilan untuk melayani. Nah, gereja sebagai tubuh Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dunia. Gemit mengartikulasikan tugas ini dalam panca pelayanan, yang di dalamnya ada koinonia, marturia, diakonia, liturgia, dan oikonomia. Setiap anggota jemaat memiliki karunia yang diarahkan untuk pelayanan kasih, kesaksian, ibadah, dan penata layanan demi menghadirkan kerajaan Allah. Yang keempat, amanat kristokrasi dalam struktur gereja. Kristus sebagai kepala gereja dipahami sebagai pemimpin tertinggi.
Gemit menerjemahkan prinsip ini ke dalam sistem presbiterial sinodal yang menekankan kesetaraan dan kebersamaan dalam mengambil keputusan. Semua pejabat gereja adalah pelayan yang meniru pola pelayanan Yesus Kristus. Idealnya, penjelasan tentang gereja sebagai tubuh Kristus mengalami pergeseran ketika dihadapkan pada realitas dalam hukum gereja Gemit, khususnya dalam pembahasan mengenai struktur unit pembantu pelayanan. Pemimpin UPPMJ, UPPMK, UPPMS dipilih oleh majelis harian berdasarkan talenta, kemampuan, dan pengalaman yang relevan. SK pengangkatan pada tua, diaken, pengajar berbeda dengan SK pengangkatan anggota majelis jemaat. Jabatan organisasi hanya diemban oleh mereka yang berjabatan pelayanan, tetapi juga terdapat peraturan bahwa pemimpin dapat dipilih dari presbiter atau anggota sidi jemaat. Baik, pada kesimpulannya kami kelompok setuju terhadap pernyataan di dalam ayat 4 tersebut, karena dalam penerjemahan sistem ini dalam ranah kepemimpinan mengandaikan adanya perutusan dari jemaat-jemaat, baik dalam persidangan-persidangan untuk menempati formasi jabatan dalam struktur pemerintahan dalam gereja. Nah, di sini perutusan-perutusan jemaat ini tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang ada di luar jabatan presbiter untuk masuk dan menduduki jabatan struktural. Karena dalam pemerintahan gereja yang berbasis pada persekutuan ini, sistem presbiterian ini tidak mengenal namanya hierarki dalam relasi dalam jemaat, dan juga prioritas di sini diberikan kepada keputusan-keputusan yang lebih terbuka. Nah, keputusan yang lebih terbuka ini dapat merangkul lebih banyak anggota-anggota jemaat untuk ikut bekerja sama dalam pelayanan gereja dalam gereja demi kepentingan dan kebutuhan di dalam gereja masing-masing. Demikian beberapa hal yang dapat kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, kami memohon maaf kepada mama dan saudari-saudari sekalian jika selama penyampaian kami ada kata atau pernyataan yang menyinggung mama dan saudara-saudari sekalian. Sekiranya kami manusia biasa yang tidak terluput dari kesalahan. Karena itu, silahkan memberikan usul, saran, dan juga pertanyaan bagi kami. Terima kasih.